Awalnya tuh aku ngerasa kalau orang nggak kembar tuh aneh. Kok orang itu nggak kembar sih cuma sendiri gitu kan? Aku ngerasa aneh gitu. Dan ternyata kita yang aneh. Siapa yang paling rajin kalau di rumah? Gimana ya rasanya kalau sebagai adik tuh nggak ngelakuin yang diomongin kakak tuh kayak ya kurang aja gitu. Tapi aku sebenarnya nggak mau, cuman rasanya ya udah aku ngerjain gitu. Apa pesan kalian untuk teman-teman yang seumuran gitu? Kan kamu kakak, nggak gitu juga. Emang kayak Upin Ipin. Kamu dulu lah. Aku yang salah, aku yang Nah, salah. ya. Cowok salah. Mumpung masih muda tuh explore semuanya, jangan kayak cuman yang nggak explore gitu. Soalnya kalau misalnya kita kan ini kuliah sambil kerja, terus kalau misalnya kerja terus nggak diimbangin main, nggak gitu, diimbangin. Lah seneng-senengnya kapan gitu kok. Dia lebih sering mut-mutan. Masa aku terus gitu. Dia tuh nggak pernah, dia tuh selalu bonceng. Ya kan aku adik. Ya tapi nggak gitu juga gitu loh. Ya aku males aja soalnya kalau dia diboncengin dia tuh selalu marah-marah. Lah dia tuh nggak mikir gitu loh. Kayak ada ceklongan tuh bener-bener terabas gitu loh mas. Lah kan aku udah pelan-pelan, kamunya aja yang kayak. Tapi kamu nggak makanya aku mikir ya. Makanya aku malas boncengin dia karena itu. Baik, sekarang udah kedatangan dua anak kembar. Kayak tegang banget nih, kenapa nih kalian berdua nih? First time. First time Iya. podcast ya. Iya. Tapi ngonten nggak first time dong. Iya. Nggak. Bareng lagi. Jadi sebenarnya aku pernah ketemu mereka itu di UGM. Padahal mereka tuh anak UNY. Ya kan? Akhirnya aku tanyain dan waktu itu sampai 2 episode kalau nggak salah ya. Jadi aku ngobrol sama kalian kayak tanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bareng kan? Ini jadi aku melihat mereka, satu kembar, yang kedua jawabnya bareng gitu. Jadi yang belum kenal teman-teman mungkin boleh perkenalan dulu, tapi yang jelas mereka pernah tayang di konten TikTokku gitu. Halo, selamat pagi. Ini bersama Ana dan Ani. Ya? Iya. Ana dan Ani. Ani. Iya. Ana dan Ani. Oke, boleh kenalan dulu dong dari Ana mungkin. Halo semuanya, perkenalkan namaku Pramudiana Apriliana, bisa dipanggil Ana. Terus kamu namanya? Namaku Adiana Apriliani, biasa dipanggil Ani atau Riani. Kenapa namamu lebih panjang, Ana? Sebenarnya ada sejarahnya. Oh, gimana itu? Gimana itu? Ini kita suka nih kalau sejarah-sejarah gini nih. Mau Kamu atau aku? Ya kamu dulu aja. Ya, jadi namanya kita berdua tuh diambil dari nama dokter. Oh, dokter siapa? Dokter yang melahirkan iya, kalian? karena kan kita tuh prematur. Oh. Ya, terus namanya Adiana Adiana karena karena adiknya Ana. Oh, berarti Ana nih yang lahir duluan nih? Iya. Ana lahir duluan, Ani lahir berapa menit setelahnya? Nggak ada menit-menitan. Iya. Nggak tahu juga soalnya katanya sih dengar-dengar tuh Heeh. kan prematur jadi Heeh. diambilnya tuh Bareng. Tapi kan ada yang keluar duluan tuh pasti kan. Ya, itu nggak tahu. nggak tahu. Tapi katanya saya adiknya, tapi dia kakaknya. Katanya. Iya. Itu yang ceritain kayak gitu siapa? Ibu, bapak? Apa? Nenek. Oh, oke. Jadi oke, Adiana, adiknya Ana. Iya. Terus namamu tadi sejarahnya Pramudiana diambil dari nama dokternya. Pramudiana, nama dokternya. Pramudiana Pramudia. siapa? Pramudia siapa? Apriliana. Apriliana. Kamu Adiana? Apriliani. Oke. Makanya Ana dan Ani gitu ya. Sebenarnya namanya cuman singkat ya, Apriliana sama Apriliani. Iya. Cuman nggak tahu kenapa kok ditambahin depannya ya. Iya. Ya biar panjang. Iya. Maksudnya kalau bikin paspor atau bikin apa itu susah karena kalau cuma satu kata aja biasanya kayak gitu sih. Tapi berarti orang tua kalian udah visioner gitu. Tapi aku baru tahu loh Adianin adiknya Ani. Adiana adiknya Ana gitu ya. Nggak usah tegang-tegang dong. Aku mau lebih kenalan sama masing-masing deh gitu. Kalau aku lihat si kalian tuh dari UNY ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Tapi sebelum ke situ aku mau tanya dulu deh. Ini kalian kan kuliah di UNY. Iya. Dari TK, SD, SMP, SMA itu semua ke sekolah yang sama atau beda? Sama. Oke. Aku boleh ceritain nggak dari kecil gitu. Kalian kenapa SD-nya sama, kenapa TK-nya sama, SMP, SMA? Itu ada alasan khusus gak? Kalau kuliah nih, ini nanti harus dijawab juga, tapi alasan apa kok harus sama? Ini sebenarnya pertanyaan bodoh banget sih. Ya kan, ya
kan mereka kembar biar sama gitu. Kenapa orang tua kalian tahu nggak alasan orang tua kalian tetap menjadikan satu kalian di tempat yang sama gitu? Ini apa mulai ini kan apa jadi kita Jadi kalau ada anak kembar itu ya tunggu-tungguan nggak enak ya. Karena tadi mereka lahirnya prematur jadi nggak tahu kakeknya siapa. Jadi dulu. Nah, jawab aja jawab. Anak deh. sebenarnya kita tuh tinggalnya sama nenek. Oke. Enggak tinggal sama orang tua. Oke. Jadi dari kita keluar rumah sakit ya. Iya. Itu udah sama nenek terus. Jadi apa dari TK, SD, SMP sama SMA tuh bareng biar jadi satu gitu. Biar jadi juga satu. biar apa kalau SMA kan biar satu motor juga gitu. Maksudnya kalau kata nenek tuh ya berdua gitu. Pokoknya berdua gitu. Sama gitu. berdua Iya. gitu ya. Akhirnya kuliah nih kan, kuliah di UNJ. Jurusannya sama apa beda tuh? Beda. Kenapa beda? Kan sama terus akhirnya harusnya. Iya. Itu kalian mengkhianati pesan nenek dong. Karena harus sama-sama terus. Sebenarnya awalnya tuh mau sama-sama ambil manajemen ya. Iya. Cuman setelah pikir-pikir lagi, kok aku lebih minatnya ke sini daripada yang ke sini gitu. Akhirnya ngomong sama nenek, Bu, kalau misalnya kuliah kan nggak bisa dipaksa, harus sesuai sama Betul. keinginan diri sendiri. Nah, jadinya ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, walaupun kembar tuh tetap ini ya punya preferensi sendiri ya. Iya. Nah kalau si Ana tuh apa jurusan administrasi perkantoran ya. Iya. Kalau Ani itu tata boga. Iya. Betul. Ini kenapa bisa beda jauh gitu loh? Kupikir semua orang yang kembar itu mirip-mirip gitu kan. Dari SD, SMP, SMA sama. Iya. Ini kenapa beda banget tuh? Satu tata boga, satu administrasi perkantoran gitu. Soalnya Alasannya Ini loh aku bilang, ini aku bilang. kalau nggak tunggu-tunggu Harusnya harus nggak tunggu-tungguan dia ngomongnya bareng. Harusnya kan sama logika orang itu. Yuk jawab. Oh ini ya. ya soalnya kan pertama kalau dari SD sampai SMA kan bosan temennya itu terus Ya, kayak satu kelas temanku juga. Tapi kalau di kuliah kan kalau beda fakultas beda ini kan beda teman juga. Ya, ada cerita baru gitu. Oh, akhirnya ada cerita baru beneran nih. Akhirnya kalian merasakan kehidupan yang berbeda nih abis kuliah itu atau gimana? Iya. Ya kan bareng terus. Tapi ada satu fun fact ya, aku riset-riset tentang kalian itu. Anak nih pernah jadi server ya, apa barista atau apa? Barista kan kamu? barista pernah, server juga pernah. Itu di relasi, Iya. di Pogung itu Iya. ya. Aku sering kesana dulu tuh. Iya, tapi kan cuma sehari. Gimana nih maksudnya? Jadi pas itu kan kakakku kerja di sana. Kakakmu lagi ada? Ada, tapi yang ini sepupu. Oh. Nah, itu kerja di sana terus pas itu tuh gantiin. Ya udahlah, dipanggil, gantiin cuman sehari doang. Ntar, kalian ada interviewnya gitu nggak kamu? Enggak. Datang aja. Iya. Hah? Jadi apa ya istilahnya kamu cuma nge-replace aja satu hari? Iya. Oke, jadi apa pengalaman kamu yang kamu dapatkan selama satu hari bekerja di situ? Ya apa ya? Enggak kenapa-napa sih. Biasa aja. Ya biasa aja. Enggak ada ini. Tapi Nggak ini ada plus sekarang juga minusnya. jadi barista dia. Oh, sekarang barista Udah di 8 bulan, 6 bulan ya? Iya. Sudah 6 bulan. Dari November, Oktober. ya itu Iya, itu. hampir setengah tahun lah ya. Di mana? Di Umpama belakang UII. Oh, jauh ya. Iya. UII atas. Iya, UI atas. Kan ada dua, yang UMY sama UII. Heeh. Aku yang di UI UI. atas. Iya. Kuliahmu di UNY. Iya. Itu kerjanya kapan? Kalau Habis pulang kuliah ya? iya, Gokil juga. Nah, kalau Ani ini jadi apa? Barista juga apa? Enggak, aku menjelajah ganti-ganti. Apa aja itu? Iya. Pertama Host Life, Shopee gitu. Oh ya? Iya. Mas Shopee? Iya. Habis itu jadi casual juga, server juga pernah di HH. Di Heha. Iya. Heha sini. Yang atas yang Forest. Oh, Forest ya. Habis itu pernah juga di Oma Opa, tapi itu cuma 3 hari. resign. Habis itu resign, soalnya aku nggak kuat di sana. Oma Opa tuh kalau nggak salah jualan apa sih dia tuh? Bakery, Nah kan kamu tata boga kan? Iya, cuman pas itu aku belum masuk tata boga, baru Oh, masih
dulu Masih belum SMA. masih SMA Iya. di Oma Opa itu. Iya. Akhirnya banyak lah ya pengalaman kalian ya sebenarnya. Aku kira akhirnya kalian tuh jadi kalau kembar ya udah bareng-bareng terus enggak ya? Enggak. Jadi kalau orang nggak nonton visualnya cuma dengerin doang kayak bingung yang Ana yang mana, yang Ani yang mana gitu. Tapi so far gimana? Seneng nggak jadi anak kembar? Seneng. Kenapa tuh seneng ya? Awalnya tuh aku ngerasa kalau orang nggak kembar tuh aneh. Aneh. Kayak cuman orang sendiri tuh aneh. Bener. Gimana? Soalnya Aku kayak kan ngerasa kayak orang kok orang tuh nggak kembar sih cuman sendiri gitu kan, aku ngerasa aneh gitu. Lah ternyata kita yang aneh. soalnya Enggak sih, kalian bener Beda ya. gitu. Iya kan? soalnya keluarga kebanyakan kembar. Iya. Jadi pas lebaran kan ketemunya yang kembar-kembar kayak Jadi oh iya. kalau lihat di luar tuh ternyata orang tuh pada sendiri-sendiri ya, Cuman gitu. satu tuh kok nggak dua. Iya gitu. Pernah kepikiran kayak gitu. Jadi kalian berpikir dunia ini adalah kembar. Iya. Terus orang kok sendiri Iya. gitu. Akhirnya kalian sadar itu kayak oh ternyata orang tuh lebih banyak sendiri-sendiri ya. Gitu kapan itu? Pas udah mulai SMP kan SMP ya? Nggak, SD kan kita masih kecil. Oh jadi SD tuh ya masih ini kita kembar di lingkungan keluarga kan. Ini aneh banget orang sendiri gitu. Soalnya SD juga ada kak kelas juga ada yang kembar juga. Jadi ada yang kembar. Pas SM kan nggak ada yang kembar. Itu kayak loh kok terus orang-orang kayak kalian kembar ya Kayak gitu kan. excited banget. Emang apa kita yang aneh gitu? Iya, makanya kayak alah ternyata kita tuh yang beda tuh yang kembar itu. Tapi lebih banyak senengnya apa dukanya kalau kembar kayak gitu? Seneng sih. Oke, aku nggak tahu nih perspektif. Karena aku selama ini melihat dunia itu kok ada orang kembar ya gitu. Kan bertolak belakang sama kalian tuh. Nah, perspektif dari anak-anak kembar nih, kalian kan ngomong banyak senengnya. Senengnya tuh apa contohnya itu? Iya. Bisa tuker-tukeran. Iya. Bisa Baju. tuker-tukeran. Iya. Oke. Ya, semua hal Terus sih. kalau misalnya satu dikasih, mesti harus dua, Dua, gitu. iya. Iya dong. Nah kalau di satu kasih, kalian pernah nggak dikasih satu gitu? Tapi satunya nggak dikasih. Enggak pernah. Enggak pernah. Iya. Ya harus dua. Harus dua. Temen kalian nih ngasih. Contoh, aku temennya Ana. Aku nggak kenal sama Ani. Aku ngasih sesuatu bareng ke Ana gitu. Pasti nanti barangnya itu bagi dua. Iya. Jadi milik berdua. Kayak berbagi gitu ya. Contoh nih aku ngasih sepatu ke Ana gitu. Iya. Ya udah dipakai dia dulu nanti. Anak pinjem ya gitu. Iya boleh. Pakai gitu. aja, Pakai gitu. aja gitu. Oke. Makanan pun dibagi dua. Kalau makanan tuh kita malah Soalnya bertolak belakang ya. beda-beda kesukaannya. Misalnya kan buat telur. Aku tuh suka putihnya, dia kuningnya. Nogasari aku suka pisangnya. Iya. Sampai nenek tuh bilang apa kalau misalnya bukan nenek yang ngerawat kayaknya pada nggak mau deh. Karena harus ini maintain Iya. ya. Satu-satu gitu. Oke, ada hal-hal unik lagi nggak kayak kalian waktu ujian gitu sekelas apa nggak sekelas? Sekelas. Sumpah? Iya. Nah, pernah ketuker nggak atau momen-momen lucu apa gitu waktu ujian gitu? Cuman walaupun kita dari dulu SD sampai SMA satu sekolah, fun fact-nya kita nggak pernah duduk sebangku. Oke. Iya kan? Iya dong kalau dulu sebangku aku jadi guru kalian kan bingung sih sebenarnya. Soalnya ada yang anak kembar adik kelasku tuh mereka tuh duduknya berdua terus kembar Oh juga. iya kembar tuh berdua terus. Iya. gitu. Kebanyakan kayak gitu sih kalau di Kalau bangku kembar ya. sekolah. Kayak berdua terus tuh. Tapi momen paling lucu waktu kalian sekolah apa? Masih inget gak? Apa ya? Udah agak lupa sih. Agak Tapi lupa ya? Gak lupa. setiap kita mau kelulusan ya. Itu pasti Wisuda, ada. wisuda. Itu fotonya pasti fotonya ketukar pasti ada. ijazah. Dulu pas ijazah TK itu ketukar. SD ketukar, SD juga SMP ketukar. sampai SMA kemarin juga kan. SMA tuh gurunya untuk ketukar. kan Nanya, udah ada nanya WA dulu. gitu kan. Oh. Jadi nanya dulu ini bener nggak mbak fotonya gitu. Kebalik, bener Bu. bu. Gitu. Kebalik ya. Awalnya kebalik abis itu yang udah ini. bener bu. Oke, bentar. Berarti saking miripnya kalian nih orang sampai kebalik kan? Nah, sebenarnya apa yang bedain kalian nih kalau secara visual, fisik gitu? Oh ini anggap aja kita nggak pernah ketemu. Kalau ditukar dan bajunya tuker, kayaknya aku nggak tahu mana yang Ana mana yang Ani gitu. Sebenarnya gimana bedainnya? Emang kalau orang first time lihat tuh sama, cuman lama kelamaan tuh beda. Bener-bener bedanya tuh bisa 180 derajat ya. Masa? Iya. Coba deh kalian nonton ini orang dua gitu.
miripnya di mana, bedanya di mana gitu. Tapi kalau misalnya satu-satu baru itu tuh nggak bisa dibedain. Nah itu dia. Pas itu kita kuliah SMA pernah. Apa tuh? Iya, SMA. Kan jadi awal masuk SMA itu guruku ada yang ini namanya anak ini kembar. Tapi awalnya ada satu guru tuh yang beliau tuh nggak tahu kalau kita tuh kembar. Cuman pas beliau lewat di sebelah tangga, cuman lihat orangnya. Lah kok pas mau di ruang guru kok ada aku lagi gitu. Terus ditanyain, terus dipanggil lah kita berdua di depan kantor. Loh kalian tuh kembar. Iya pak gitu. Oh lah pantesan kok tadi saya jalan ke sini Lihat lagi. lihat ini kok lihat lagi gitu pas mau di kantor. Bayangin tuh, itu pikiran gurumu itu takut sebenarnya. Kalau nggak tahu kalau kalian kembar tuh contohnya aku jalan gitu, ketemu orang ini. Apalagi ke sekolah kan, Iya. pasti seragamnya sama kan. Iya. Ya udah, tiba-tiba aku dateng main ke mana gitu, ketemu lagi tuh udah itu serem banget men. Itu serem banget. Tapi akhirnya ngomongin kembar gitu. Yang kembar dari kalian selain diri kalian sendiri itu apa? Kayak contoh motor gitu. Oh iya, sama. motor sama, cuman plat belakangnya doang. Iya. Nomornya itu sama. Nomornya sama. Iya. Cuman beda. Nomor WhatsApp pun kita sama. Beda angka satu Beda belakang. satu angka belakang. Oke. doang. Nomor plat sama, nomornya sama. Iya. Bedanya belakangnya apa? Oh, yang hurufnya atau? Iya, hurufnya itu. Hurufnya. Kalau kamu Apa ya? AN. Satunya XY, satunya Y apa gitu. YZ apa? Tapi namanya nomornya sama. Nomornya sama. Iya. Nomornya sama. Nggak tahu tiba kayak kan beli satu terus beli Beli lagi satu, loh terus kok beli lagi, tiba-tiba kok tiba-tiba platnya Tapi sama. request? Enggak. Oke sih. Enggak Keren banget. Apa? Tapi kalian waktu beli datang berdua-duanya. Yang satu beliin dulu. satu dulu motornya. Terus udah agak lama kan kuliah udah sendiri-sendiri nih. Jadi beli satu lagi, kok platnya tiba-tiba sama Sumpah? gitu. Cuman beda belakang. Itu berapa lama tuh momen bedanya tuh? Maksudnya belinya satu lagi? Satu 2 tahun ya. 1-2 tahun, iya. Oh, itu emang kuasa yang di atas itu. Terus apa kan yang beliin tuh tante gitu kan. Habis itu lihat loh kok ini motornya platnya sama gitu. Terus Juga langsung, kaget. Oh yaudah gitu. Kayaknya pabriknya pun ini buat anak kembar nih gitu kan. Terus nomor WhatsApp. WA. Iya, itu juga sama. Cuma Beda belakangnya, satu angka doang. Satu angka. Iya, belakangku 9. 5, 79, aku 75. Itu kalian belinya bareng? Bareng gak sih? Enggak tahu. Nggak tahu. Lupa. Tapi udah lama. nggak pernah ganti Cuma nomor. beda belakangnya doang. Iya. Oke lah, ini terlalu banyak yang kembar. Apalagi nggak ada lain? Apalagi ya? Atau ada lain? Apalagi ya? Apa ya? Enggak tahu. Saking banyaknya ya sebenarnya. Next ke topik gitu. Kalau kalian nih, kalian punya pacar gak sih? Enggak. Oke, besok contoh kalian punya pasangan gitu. Pasangan kalian bakal nyari yang kembar juga atau enggak? Pengennya sih. Katanya sih kalau misalnya kembar tuh nggak boleh yang kembar juga. Karena itu otomatis nanti anaknya jadi kandung. Jadi? Iya. Kandung. Jadi saudara kandung. Iya. Oh ya? Iya. Aku baru tahu loh ini. Karena banyak kan aku juga suka lihat di sosmed gitu. Ada orang kembar, jodohnya kembar juga gitu. Ya nggak tahu juga sih, mungkin orang Jawa kali ya. Jadi kita dikasih taunya kayak gitu sih. Jadi jangan gitu. Nanti jadinya malah anaknya anak jadi anaknya Ani kan ketukar Iya, jadi juga kayak gitu. apa ya, saudara kandung ya. Misalnya aku nikah sama cowok kembar. Nah, nanti anakku sama dia tuh apa jadinya nanti kandung kalau misalnya punya anak ini. Nggak tahu ya, pokoknya istilahnya nggak boleh gitu. Nggak boleh. Masalahnya sebenarnya nggak bolehnya bukan karena orang pun bingung gitu. Kalau dipikir-pikir iya juga Iya sih. kan, orang pun bingung. Kamu nikah ketukar gimana coba? Kan pusing juga, ya nggak? Iya. Kalian pernah kepikiran sampai situ nggak sih sebenarnya? Enggak. Belum sih, belum mikir Nah itu kayak gitu. perspektif orang yang nggak normal kata kalian ya. Itu maksudnya, juga, ini ketukar-tukar gitu. Tapi kalau kalian ada masalah gitu, sering curhat ke siapa? Lebih banyak yang dicurhat itu siapa? Cuma berdua Berdua. sih. Langsung. Iya. Aku ketawa mereka jawab bareng terus gitu. Tapi siapa yang lebih sering curhat? Dia sih, dia apa? Wah ini nih kayak gitu. Apa yang sering dicurhatin tuh? Ya biasa kok di kuliah, aku habis gini-gini gitu. Nggak, misalnya dia mau pergi main, pasti aku lagi kuliah dia pasti bilang dulu, ini aku mau ke sini ya.
Ya gitu. Selalu bilang kita Selalu selalu bilang. kabar-kabaran tiap detik, tiap waktu. Tiap waktu. Kenapa harus dikabarin tiap kan kamu juga tidak ada tanggung jawab juga sebenarnya kan? Iya juga sih, Ya, tapi soalnya kayak kalau nggak ngabarin tuh merasa kehilangan. ya Oh. Iya. Aku nggak pernah dikabarin terus tuh. Jadi merasa kehilangan. Tapi kalian akhirnya nggak ngekos ya ke WNY itu? Enggak, ngelaju. Laju, ini yang aku tanyakan. Kalian kamarnya jadi satu apa sendiri-sendiri? Sebenarnya kita sendiri-sendiri. Ada satu kamar tuh yang punya apa kamarnya nenek, tapi kita tuh nemenin nenek. Jadi nenek nggak bisa tidur kalau nggak kita temenin. Oke, berarti sampai sekarang kalian tidur sama nenek? iya, Oke, karena butuh teman. aku nggak bisa memvisualisasikan ya. Iya. Coba kita visualisasikan. Nenek nih, ini kamar nih, kamar. Anggap aja kamar. Ada nenek, anak, Ani. Iya. Tapi nenek yang di tengah. Iya. Satu kasur. Iya, Iya. satu kasur. Kan kasurnya tuh yang zaman-zaman ya masih yang zaman dulu, jadi kan Gede gede. banget ya? heeh. Oke. Nenek. Mm-mm. Yang di kanan siapa? Yang di kanan Anak. Ani. Ani. Iya, Ani. Yang di kirinya nenek, Anak. Anak. Iya. itu gitu terus. Iya. Dari kecil. Iya. Nggak pernah tukeran. Enggak. Kenapa nggak tukeran? Ya. Udah PW, udah di, ya Nggak. udah kayak Iya. tempatnya di situ terus. Abis ini tukeran deh. Abis ini pulang gitu Kayak kalian. kalau tukeran tuh nggak nyaman gitu. Kayak nggak enak gitu rasanya tuh. Oke. Akhirnya ya gampang juga buat nenek ya nenek. Oh di kiri Ani, oh di kanan anak, gampang gitu ya. Iya. Tapi saya nggak pernah tuker. Kalian sepatu aja tukeran, Iya. baju aja tukeran. Masa tidur aja nggak tukeran? Nggak enak posisinya. Emang kayaknya enak di kanan. Kanan kamu ya? Iya enak di kiri. Bener. Kalau aku enak di kiri. Aku enak di kanan. Iya. Kalau Jadi tukeran nggak bisa sepakat- tidur kan jadi ya? pernah tukeran pas tapi sama-sama pernah. Nggak bisa. bangun. Sama-sama bangun. Akhirnya nggak bisa tidur, tukeran lagi. Iya. Bisa. Iya. Oke. Ini hal-hal unik ini aku nggak pernah tahu ya dunia kayak gini. Terus apa sebenarnya hal yang menurut kalian tuh itu ya normal untuk kalian, tapi aneh untuk orang lain gitu? Kita nggak bisa menilai dong mas. Enggak, kan kalian tadi menilai dunia tuh kok kira kembar gitu, ternyata sendiri gitu. Yang menurut kalian tuh normal, tapi menurut orang lain aneh. Pernah nggak dikatain kayak gitu? Enggak. Apa ya? Jujur sebenarnya kita tuh kalau diajak ngomong sama orang lemot ya. Iya. Jadi- Jadi bilang gitu. Mm-mm. Apalagi Nggak. kalau cerita cuma setengah-setengah. Iya, Jadi betul. bikin orang penasaran gitu. Apalagi kita berdua tuh suka cerita mas. Jadi Heeh. apa kalau dipotong dikit tuh udah lupa Iya. mau ngomong apa. Oh gitu. Iya. Masih ingat gak tadi tidurnya sama nenek gimana? Masih kalau itu masih. kan Nah. baru sangka. Oh, barusan. Bukan dari. Oke, tidur nih. Kan kalian punya kamar sendiri-sendiri. Berarti kamar harusnya ada 3 dong. Iya. ada Sampai 3. sekarang masih tidur sama nenek. Gitu. Iya. Iya. Kira-kira besok kalau kalian nikah harus bareng juga nggak? Enggak, juga enggak apa-apa sih ya. Enggak. Cuman jadi tidurnya itu setiap malam aja. Kalau misalnya siang gitu, pagi di kamar Satu sendiri-sendiri. kamar sendiri-sendiri. Iya. Oke, aku kepo nih. Yang duluan bangun siapa? Pagi. Yang duluan bangun. Iya. Selalu. Iya. Nggak pernah Ani duluan. Enggak pernah. Ya kadang sih. Iya, kadang. Tapi jarang banget. Soalnya aku tuh kalau Dia udah gampang kebangun. kalau misalnya kan nenek tuh kalau ganti gas tuh kan manggil-manggil dia tuh nggak bangun-bangun. Terus mesti Tapi yang cuman bisa ganti gas cuman aku doang, dia nggak bisa. Gimana? Tak kira skill setnya tuh sama gitu enggak beda. ya? Beda. Oh, ternyata kembar tuh nggak selamanya sama ya. Iya, enggak Iya, sama sama. Oke, bangunnya duluan Ana. Iya. Oke. Tidurnya duluan siapa? Dia juga. Kalau nggak kerja dia tidur duluan. Kalau kerja ya dia duluan. Itu pun pulangnya kan juga malam kan, itu masih yang ditunggu nenek. Kalau nggak ditunggu tuh apa rasanya nggak enak gitu. Maksudnya kepikiran tuh. Oke. Ini abis itu bangun kan, kalau kuliah gitu. Kamar mandinya harus beda atas, jadi tetap ini. Kamar mandinya ada 2. Ada 2. Iya. Kalian kalau berangkat bareng nih sekolah gitu, gimana? Coba bayangin bangun nih,
Yang jelas anak duluan dong. Iya. Anggap aja bangun sekolah buat berangkat sekolah gitu. Nah, gimana tuh skenario kehidupan kalian tuh kan? Kalau bangun tuh emang dia duluan, tapi yang mandi aku duluan. Iya. Oke, itu selalu Iya, Andi Iya, duluan. selalu aku duluan. Kalau dia nggak bangun, Iya, dibangunin sampai bangun. sampai bangun baru mandi duluan. Kok Nggak gitu tahu sih? dia kenapa nggak mau mandi duluan, mesti suruh aku terus. Iya, soalnya dingin airnya. Kalau yang mandi pertama kan biasanya dingin gitu kan, airnya dari sumur. Oh, jadi itu alasanmu. Oh baru tahu kamu. Iya, biasanya cuma nih sana mandi dulu gitu. Ya udahlah gitu. Soalnya kan kalau misalnya udah dipakai orang kan, oh airnya nggak yang begitu dingin gitu. Kan sama aja Iya, ya. makanya. Tapi menurutku beda. Hawanya beda gitu. Lebih nggak yang sedingin iya pertama. sih sebenarnya kalau kalian pernah ngerasain gak sih kayak ada orang abis mandi itu pasti ada uap-uapnya gitu. Nah, Bukan airnya, anak. Oh iya iya. Oh iya. Uapnya di situ. Hawanya di situ. Oh iya ya. Ini alat-alat mandi, sabun. Ya, kita sama ya. Tapi beda ditaruhnya di satu tempat, Satu tapi tempat, tapi beda. Dari semua mereknya sama. Ya. Ya sama ya. Heeh, sama. Sama. Sikat gigi bedanya apa? Beda Warna sih. doang kalau Iya, sikat warna. Warna. Iya. Apa pasta giginya mereknya sama? Iya sama. Sama. Sabunnya mereknya sama? Sama. Sabun cuci muka mereknya sama? Sama, tapi beda warna juga. Iya. Ya kenapa nggak beli satu aja kalau gitu? Soalnya dia sukanya yang, putih, aku sukanya yang biru. Kegunaannya kan ya sebenarnya sama sih, tapi Cuman kalau enggak yang sendiri itu tuh gimana gitu ya kan. Tapi kalian pernah ini nggak iseng gitu? Oh ini punyanya Ana nih gitu. Oh ini punyanya Ani gitu. Aku pakai gitu. Mesti bilang dulu sih. iya, nggak tak bilang. pakai ya gitu. Pernah nggak iseng tanpa ngomong gitu? Sekarang nggak apa-apa Nggak deh. pernah Ini podcast klarifikasi deh. Kalian pernah melakukan kesalahan apa gitu? Enggak sih. Enggak. Enggak. Mesti ngomong. Tetap ngomongnya. Kamu apa? Kamu pernah enggak? Nah, Nggak pernah ini kayaknya pernah sih, Anak. Ayo, Ya, kamu pernah kamu ngapain? ragukan gitu. Mungkin ini sih tentang makanan. Kan biasanya kan disiapin kan. Kalau yang porsinya dikit aku ambil tuh, tapi nggak bilang sama dia kalau porsiku lebih dikit. Oh gitu. Pantesan kok tempatku kayak lebih banyak terus. Terus yang banyak biar ini, tapi kalau dia yang duluan, kamu pernah nggak kayak itu? Enggak sih, aku enggak pilih-pilih. Oh iya. Iya. Ya udah berarti aku tak. Ini kan debat nih ya. Pernah nggak kalian marahan tuh? Ya biasanya debat gini aja sih kalau debat. kalau Kalau pukul-pukulan kita nggak pernah. Ya malahan sampai seharian full gitu juga nggak pernah. Jadi paling marah tuh momen apa? Momen Pernah apa gitu? Kalian sampai akhirnya musuhan gitu. nggak pernah ya. Nggak pernah. Cuma debat-debat kayak gini aja. Iya, kalau debat gitu nggak ada yang mau ngalah ya udah pada diam. Terus tapi nanti balik biasa kayak lupain aja gitu. Udah tiba-tiba lupa gitu. Terus ngobrol yang lain. Dori ya. Iya. Oke. Tapi waktu kalian marah gitu, marahan gitu. Pernah ditengahin sampai ditengahin nenek gitu. Oh, Nggak. enggak. Urusan kalian aja gitu. Iya. Tapi peran nenek tuh deket banget ya sama kalian gitu. Iya. Sedekat apa sama? Sangat-sangat dekat. Soalnya kita dari dulu kelulusan TK, SD, SMP, SMA tuh yang wakilin nenek. Iya. Ini sorry agak sensitif ya. Maksudnya kenapa dari kecil nenek dan nenek? Soalnya Kan kakek udah nggak ada kakek. terus nenek tuh butuh temen. Jadi diambillah kita. Karena kan berdua kembar tuh. Nah itu tuh orang tua tuh juga susah ngerawatnya gitu loh. Iya kan. Apalagi kakak, kan aku 5 bersaudara. Apalagi kakakku yang 2 ini tuh ya masih SD tuh masih nakal gitu loh. Istilahnya kalau umur-umuran segitu tuh. Oke. Kalian berarti kalau katakanlah si anak ini anak pertama kakakmu. Iya. Berarti kamu anak keberapa di keluargamu? Anak Ketiga sama 4. Oke, berarti kalian punya adik satu lagi. Punya. Oh, akhirnya ya udah nih si kembar nih daripada ngerepotin lagi gitu. Enggak ya, canda. Udah sama nenek aja gitu. Oh, berarti gara-gara kakek tadi meninggal. Iya, akhirnya udah- kalian dari Udah kecil. lama 25 tahun. 25. Oh iya. 25 tahun yang lalu. Oh enggak, 25 tahun itu waktu kalian umur berapa? 20. 20. Oh, berarti kalian dari kecil itu sebenarnya udah ada kakek juga. Enggak ada. Belum. Kakek tuh nggak ada tahun 99. Oh iya ding. Kalian 20 tahun 25. Oh iya 99
Jam 9 akhirnya gara-gara nenek sendiri ya kalian berdua lah. Jadi ramein gitu. Tapi emang nenek itu suka ngerawat cucu. Dulu masku juga ikut nenek dari kecil sampai SMA. Oh. Terus banyak yang dirawat nenek. cuman yang paling lama kita aja ya. Yang Emang terakhir. Sampai nggak sekarang tahu diri nih. aja ya kita. Tapi orang tua kalian sering datang ke rumah orang tua atau orang tua yang sering jenguk kalian? Orang tua yang sering ke rumah juga, kita juga sering ke sana kan. Ya. Ya kadang-kadang. Ya bolak-balik gitu ya. Iya, soalnya kan nenek tuh umurnya juga udah tua. Tapi alhamdulillah masih sehat gitu. Alhamdulillah. Ini nenek kalau nonton nih, sebenarnya kalian pengen menyampaikan apa? Kan biasanya kalau ngomong langsung gengsi kan. Iya. Enggak juga sih. Kamu gengsi enggak? Ya biasa aja sih. Oh enggak ya? Enggak. Oh memang kalian dunianya tuh normal, aku yang aneh aja gitu. Kalau lagi nonton gitu, mungkin apa yang mau disampaikan ke nenek? Dari kamu dulu? Kamu dulu aja. Kamu dulu Ya udah sweet deh. Kan kamu kakak. Enggak gitu juga. Emang kayak Upin Ipin. Kamu dulu lah. Nah, apa ya? Ya kalau buat nenek ya intinya ya terima kasih banyak karena kan udah ngerawat dari kecil sampai sekarang. Dan aku sama anak tuh juga nggak pernah kayak yang disuruh apa ya, kerja rumah gitu loh. Jadi kayak pokoknya kamu fokusnya sekolah aja, disuruh fokus sekolah gitu ya kan. Terus kamu Ya, aku ya kan manggil nenek tuh kan karena udah deket jadinya ibu. Jadi ya buat ibu terima kasih banyak udah ngerawat anak Ani dari kecil sampai sekarang gitu. Ya apa nenek tuh cuman sedih kan umurnya udah 80-an ya. Itu tuh takutnya kalau nenek nggak ada tuh, maksudnya aku sama Ani belum mandiri tuh, nenek tuh belum tega buat ninggalin gitu. Kan tinggal nggak tahu kapan katanya gitu. Sering nenek bilang gitu. Ya, yang enggak juga sih. ya kalau Ya kalau lagi apa ya? nenek tuh juga suka cerita karena kan ya udah tua kan butuh teman cerita. Ya beberapa kalimat tuh sering diselipin kalimat kayak gitu. Terus jadi kan kita berdua kayak Ngerasa berarti sukses kita cepet nih, gitu. harus apa pokoknya bisa mandiri intinya gitu. Enggak yang repotin Kalau siapa-siapa. sukses cepet kan bisa bahagiain nenek kan juga Nenek, menikmati iya. hasilnya juga kan. Benar. Tapi kalian tuh pengen lihat apa ya? Kalian pengen nenek kalian melihat kalian tuh jadi pribadi yang kayak gimana? Kan tadi mandiri. Definisi mandiri orang kan beda-beda gitu. Nah, definisi sukses juga beda-beda gitu. Tapi definisi mandiri dan sukses kalian tuh ya gimana sih? Kalau mandiri pokoknya udah bisa menghasilkan apa ya, kalau ya kerja ya buat diri sendiri gitu, nggak yang minta Bergantung lagi ya. Nggak yang tergantungan sama orang lain. Maksudnya nggak usah minta entah orang itu tuamu saudara gitu. atau orang tua atau nenek sendiri gitu. Jadi itu sendiri, mandiri iya. gitu. Dulu awalnya kayak kita tuh nggak boleh ngapa-ngapain, kayak Iya, nggak kayak boleh nyoba bener-bener- kerja gitu-gitu nggak boleh. Ya, Terus kayak nggak boleh eksplor akhirnya, gitu, kayak keluar kota gitu juga nggak boleh ya. Kayak akhirnya apa pelan-pelan kita jelasin lah ke ibu gitu, kalau misalnya nggak dilatih dari sekarang tuh besok gedenya tuh bakal jadi yang takut kemana-mana tuh sendiri. Kalau dari kecil dari itu nggak di ini ya, nggak diizinin kan. akhirnya mulai dari SMA itu Kita keluar pondok itu hitungannya kan SMP mondok. SMP mondok. Oke. SMA kan berarti dunia baru. Ah. Dunia baru kita nyoba bilang ibu kalau pengen belajar macam-macam lah, yang di hitungannya dibebasin, nggak jangan yang dilarang-larang. Kalau mau nyobain sesuatu ya alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah dilarang. Asal itu ngomong sih, dan kita nggak pernah bohong ya, nggak pernah bohong sama nenek. soalnya daripada dilarang-larang tapi diem-diem kan malah Apa ya takutnya ada sesuatu gitu, jadi kita melakukan apapun mesti harus bilang. ya Oke. Tadi kan jurusanmu administrasi Perkantoran. sama Tata tata boga gitu. Kan ini enggak kamu deh Andi ya? ya Pernah nyoba bikin bakery gitu atau si Ana pernah nyoba magang atau apa kayak gitu-gitu? Kalau bakery aku dari SMA karena kan sebenarnya SMA aku tuh jurusannya tuh IPA, cuman ada kelas keterampilan ya, kayak masak-masak gitu ya, namanya APHP, itu mirip kayak tata boga. Apa PHP? PHP. Oh, PHP. Oke. Oke. Itu agribisnis, pengolahan hasil pertanian gitu. Tapi ya jurusnya juga ke masakan-masakan gitu juga sama aja. Terus dia itu DKV. Iya.
Ada kelas Jadi dari keterampilan kelas desain komunikasi visual. Iya Itu. di kafe. Jadi mulai dari situ Tuker-tukeran, maksudnya dia yang buat produk, dia buat logo promosi gitu-gitu. Oh, berarti kalian ada merek tersendiri dong, udah? Udah ya launching ya? gimana ya? Siapa tahu abis ini tayang rame kan punya kalian Tapi kan nggak kita tahu. tuh jualan mut-mutan ya Mas. Oh Gen Z banget. Iya. Kenapa Gen Z tuh mut-mutan gitu? Sampai banyak yang bilang open PO lagi, tapi kita tuh mager gitu Iya, tiba-tiba. banyak tulisan tapi aduh gimana ya gitu. Padahal ada yang beli tuh. Ada. Apa namanya? Udah ada namanya? Kita pas itu yang rame kue lebaran sih. Iya, Kue lebaran. Itu berapa toples sih? Hampir 20-an, 25-an ya. 25 Iya, yang ini, pesen guru-guru. PO tuh. Atau kalian Iya, heeh. bareng terus. PO. Dan kita pakai fasilitas sekolah. Iya. Oh. Ya, terus sampai gurunya, nah kayak gitu dipakai fasilitas sekolah itu. Ya kan aku awalnya bingung ya, aduh kalau segini banyak pesanannya apalagi udah mepet mana oven di rumah tuh juga ya gak gede lah. Ternyata oven sekolah tuh gede. Lebih besar. Terus aku minta izin tuh ke gurunya kalau misalnya boleh nggak Bu kalau misalnya dipakai ovennya gitu. Oh boleh gitu. Oh ternyata boleh. Ya besoknya aku terus dibantu teman-temanku juga libur ya kita? udah hari libur itu ternyata teman-temanku tuh pada mau bantuin. Alhamdulillah. Terus ya Terus ya udah. udah. Jadi kayak Jadi satu hari udah langsung 20 toples itu. Langsung jadi tuh. Dari itu jam 2 hari berapa? enggak sih? Itu Sehari tuh ya. sehari tuh. Dari jam 8 8 pagi sampai jam 5 sore. Buat itu dah. Buat itu. Iya. Dan udah kejual tuh. Iya. Tapi mut-mutan. Iya. Cuman buka setahun sekali doang gitu. Tapi skillnya sama dong, maksudnya kayak kan tadi si Ani juga pernah jadi host live juga gitu. Iya. Kamu suka di kafe. Nah tadi bikin roti kamu juga bantuin bikin roti. Iya. Jadi sebenarnya kalau ditukar pun sebenarnya bisa dong. Iya, bisa sih. Bisa. Tapi mungkin buatanku lebih enak buatan dia sih. Cuman kalau misalnya aku desain cuman lebih bagusan dia gitu. Nggak, ini tapi agak lucu sih. Dia jadi tadi di kafe gitu. Iya. Sedangkan jurusanmu tadi Oh iya, ini Nah, ya. iya juga ya. Jurusanmu tadi kan tata boga, kamu nge-host. Iya. Nah, kamu yang tadi nggak ada urusannya sama tata boga, Tiba-tiba kamu jadi barista. oh iya juga ya. Iya ya baru Kan sebenarnya kepikiran. keren dong. Iya, iya. Aku Sadar juga ya, baru Mas. Enggak sadar, baru sadar ini ya. Baru disadarkan nih sama orang yang tidak normal ini. Tapi, ya kayak gitu ya, maksudnya sebenarnya skill set kalian sama dong harusnya. Kalau iya Mungkin sih. iya ya. Ya mungkin iya, Mas. Iya kan? Kan kamu jadi barista, harusnya kan Iya. Ani jadi barista. Iya juga ya. Harusnya yang jadi host live tuh Ana. Oh iya ya. Iya ya. Tapi kan kalau aku di Tata Boga kan aku mikirnya juga oh dia barista kan aku bakal dapet materi itu. Jadi ya udahlah gitu. Tuker-tukeran aja lah kita gitu. Oh Biar sebenarnya bukan ini ya, bukan terpisah gitu tapi melengkapi ya. ya, betul. Oh, pinter juga. Tapi Jadi kalau yang apa ini dia barista tuh karena di tempatku tuh banyak prakteknya. Jadi kalau misalnya aku Daftar yang daftar kayak itu barista kan kayak susah ngatur waktunya. Sedangkan kalau house life itu kan cuma paling 3 jam atau berapa jam gitu. cuma paling berapa 3 jam. Iya. Jujur aku belum pernah nge-live pernah nge-live selama itu tapi bareng-bareng kayak apa sih namanya? Apa itu namanya? Maraton, subaton. Tapi kan bareng-bareng gitu. 3 jam ngomong nggak capek tuh? Ya nggak capek, cuman bosen kayak itu terus yang Ini diulang-ulang. kan ngomong podcast, ini kita running berapa menit nih dah nih? 37. Udah 37 menit tuh. Iya. Itu kamu baru sepersekian dari total jammu ngomong dong. Iya, tapi kadang kalau misalnya yang habisku nggak bisa ini Gantiin. nggak bisa masuk, aku gantiin jadi bisa sampai 4 jam juga. Tapi ya duduk gini. 4 jam ya. Iya. Oke, sekarang gini, aku mau kasih challenge ke kalian gitu. Kan kamu di cafe sama di cafe gitu kan. Dan kamu apa sih namanya? Di host live. Habis ini kita masuk ke segmen yang baru. Oke, jadi kita mau sesi baru karena kamu tadi nge-live ya kan, kamu juga di cafe gitu. Aku mau ngasih satu properti yang harusnya kalian itu bisa gunain untuk jualan. Seberapa pintar kalian jualan. Ngomong ke kamera, oke? Ya, aku ada satu barang, aku bisa sulap. Nih. Jadi ada satu. Nah, ini dia barangnya. Ini kamu suka warna apa tadi? Biru. Ah, biru.
Kamu suka warna apa? Aku suka warna, ya itu juga boleh deh. Enggak gitu dong. Sebenarnya sukanya apa kok? Ya itu enggak boleh. Aku juga suka biru. Lah kan kamu pakai pink, tapi aku sukanya biru. Ya udah. Ah ya udah, dapat saya. Ini biar beda. Oh, iya. Nah, kamu merah ya. Nah, Ana biru, Ani merah. Nah, coba anggap aja itu adalah lollipop. Coba jual ke teman-teman penonton, kira-kira apakah jualannya bakal sama kata-katanya. Tapi aku pengennya bareng. Bareng Susah ya? Bareng. Enggak, bukan bareng kayak maksudnya aku ngomong 3, 2, 1 kalian langsung ngomong gitu. Tapi Apakah- nanti beda-beda gimana? Oh nggak apa-apa. Oh, oke. Kalian nggak pernah nonton House Live tuh yang belakang tuh ada yang banyak ngomong juga gitu kan? Kamu live-nya sendiri apa? Sendiri. Oh enggak, di Cina tuh kalau live sepanjang jalan tuh. Ini ngobrolnya banyak, nggak apa-apa. Terdistraksi atau tidak kalian ya? Anggap aja itu lollipop ya, sudah siap jualan? Nah, Ya. Oke. Au- Ya. apa 3, 2, 1 kalian langsung ngomong ya? Oke. Oke, siap? Oke. Kamera kalian yang itu bisa langsung lihat kamera kalian yang itu. Udah aman ya? Oke. Anggap aja itu lollipop, silakan jualan sebagai host live. 3, 2, 1. halo semuanya. Halo Ini semuanya, aku jadi mau ini aku memperkenalkan mau produk ngenalin lollipop. produk namanya Tapi lollipop. Di sini lollipopnya harganya ini, 3.000 sampai 5.000, tapi apa ya, gedenya nggak yang segini. manis-manis banget. Soalnya Terus kalau nggak bikin sakit manis-manis gigi, banget soalnya itu ini bisa tuh bikin cuman, sakit gigi. apa ya namanya? Nah, terus Cuman buat untuk harganya dimakan juga biasa cuman aja. Jadi apa kita, enggak yang terlalu mahal sih. enggak Ya, enggak 5.000 matokin. dapat lah gitu. 5.000 dapat 3.000 dua. dapat juga, 5.000 dapat. Oh ya udah. Kukira bakal sama lagi gitu, ternyata enggak ya. Oke, udah. Beda orang, beda preferensi. Sekarang kita mau main game. Namanya Twin Telepathy Test. Jadi apakah orang-orang kembar ini telepatinya bagus gitu. Nah, jadi ini kan ada arah panah tuh, ya kan? Arah panah. Jadi kalau yang aku tanya ya, contoh pertanyaan pertama, siapa yang paling susah bangun pagi? Kan tadi udah dijelasin kan. Berarti siapa? Ani. Benar kayak gitu. Tapi kalau sebenarnya diri sendiri ya udah tinggal tunjukin ke diri sendiri gitu ya. Jadi pertanyaan pertama udah terjawab. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Kita bakal tanya pertanyaan pertama. Siapa yang paling rajin kalau di rumah? Oh ya? Iya. Kenapa tuh kau bisa paling rajin? Sebenarnya kalau disuruh sih, tapi habis itu aku ngelimpahin ke dia. Iya, dia sukanya kalau dia disuruh aku yang ngerjain. Iya, tapi ya ya aku rajin karena aku yang bilang, nih itu loh, nih jangan lupa nyapu gitu. Tapi ya aku nyapu, tapi kalau yang disuruh nenek aku biasanya ngelimpahin ke ini, dan dia tuh mau, sebenarnya nggak mau tapi Ya, mau. tapi ya gimana ya rasanya kalau sebagai adik tuh nggak ngelakuin yang diomongin kakak tuh kayak ya kurang aja gitu. Tapi aku sebenarnya nggak mau, cuman rasanya ya udah aku ngerjain gitu. Oh, ini curahan seorang adik nih kayaknya. Ya, baru terbongkar di sini ya ternyata. Oke. Lanjut. Siapa yang paling gampang baper? Masing-masing nih. Kenapa Ana? Kenapa Ani? Coba. Soalnya yang paling sering curhat tentang apapun itu mesti dia. Tapi dia tuh juga nambahin gitu. Jadi sama-sama sebenarnya. Iya sih. Iya kan? Iya. Sama-sama ya. Oke, lanjut nih. Siapa yang paling gak bisa jaga rahasia? Nggak ada sih. Karena gak ada rahasia. Nggak ada ya. Nggak ada. Cuman emang kita kadang keceplosan nggak? Kayaknya nggak pernah keceplosan. Oh, karena jujur ya tadi. Iya. Jujur ya. Oke, bagus. Oke. Siapa yang lebih perfeksionis? Dalam bidang apa dulu, Mas? Apapun itu. Siapa ya? Emang iya? Aku sih nggak tahu ya. Aku nggak ngerasa ya, Mas. Ayo, Nggak ada yang ngerasa. Gak ada yang ngerasa emang Nggak ada. humble banget ya kalian nih. Oke. Siapa yang lebih mudi? Lebih rajin, lebih mudi. Emang semudi apa dia? Nih. Mudik gimana? Mudik kan jalan-jalan tuh, Mas. Mudik jalan-jalan kan? Aku yang salah. Oh iya. Oh iya. Mudi. Mudik. Mutan. Mudik. Oh iya. Oke, itu Kukira bisa mudik. jauh juga sih. Kukira mudik. Iya.
Aku yang salah, aku yang Nah, salah. ya. Cowok salah. Oh ya. Ya lebih sering mut-mutan. Ya, tapi bener sih. Kamu Iya. biasanya dia mut-mutan gara-gara apa tuh, Nek? Ya apa ya nah? Dalam semua hal sih. Iya. Kayak misalnya kita sepir-sepiran nih, Heeh. nyetir aja kayak, ih masa aku terus gitu. Dia tuh nggak pernah, dia tuh selalu bonceng. Ya kan aku adik. Iya, tapi nggak gitu juga gitu loh Iya, aku males konsepnya. aja soalnya kalau dia diboncengin dia tuh selalu marah-marah. Lah dia tuh nggak mikir gitu loh, kayak ada ceklongan tuh bener-bener terabas gitu loh mas. Lah kan aku udah pelan-pelan, kamunya aja yang kayak Tapi kamu nggak Makanya mikir-mikir ya. Makanya Itu. aku malas boncengin dia karena itu. Makanya mending aku yang bonceng aja. Aku kalau diboncengin orang nggak pernah ngomong-ngomong. Maksudnya nggak marah-marah gitu nggak pernah, walaupun orangnya agak gimana gitu. Tapi kalau aku sama temen nggak pernah, tapi kok sama dia tuh Iya, bener-bener dia kayak, cuma sama aku doang bilang kayak gitu. soalnya bener-bener kayak ada bolong tuh jalannya tuh bener-bener yang Iya kan nggak direm sengaja, gitu. ya kan nggak sengaja. Lah kamu berat sih. Kamu ya yang lebih berat. Ya kita nggak usah ya. Kita sudahi abis ini karena abis ini malah jadi pertengkaran antar rumah tangga kan, jadi susah juga. Aku nggak expect loh. Oh ternyata kalau kalian marah-marahan debatnya tuh kayak gini. Iya, cuman kayak gini doang. Kayak gitu doang. Abis itu udah gitu. Oke, lanjut nih. Lanjut ya. Iya, Ya, boleh. Siapa yang lebih sering jadi pusat perhatian? dia Ya. sama-sama. Kalian berarti Iya, karena gitu. kembar. Iya. Kembar, oke. Ini nih. Siapa yang paling keras kepala? Iya. Oh menyadari ya? Iya. Sampai nenek tuh juga bilang gitu. Pokoknya kalau sama adiknya gitu kan, ini si Ani tuh ya Adik. yang rukun gitu-gitu, jangan yang marah-marah gitu. Ya, sering keras kepala gitu. Akhirnya kita bakal tanya lagi, siapa yang sering lupa naruh barang? Oh, akhirnya. Iya, aku sering banget lupa. Terus kalau lupa nyarinya ke? Nyarinya Anak. iya. Ya, tapi kalau nggak tahu ya nyariin nenek. Iya. Terus contoh nih, kamu mau nyari apa gitu? Nyari apa ya, misalnya kunci motor. Kunci Itu motor. kan biasanya aku taruh tuh di kayak kardus kecil gitu. Nah, kalau nggak ada tuh nggak tahu di mana. Dan habis yang dia atau yang antara yang dia pakai atau dia lupa naruh, karena aku kalau kunci tuh mesti tak taruh di Taruh situ terus. situ. Iya. Sebenarnya ada tapi dia tuh nggak lihat. Oke, sebentar. Kamu biasanya naruh di kardus kecil. Iya. Nah, kamu nemuin itu. Di situ. Kayak situ. ini lo lihat gitu. Oke. Kan Iya. sebenarnya gampang aja kan, maksudnya tinggal minjem punya anak. Iya. Nggak boleh. Ya Nggak kita boleh sih, cuman lebih enak motor. Sendiri. soalnya yang motor satunya pernah jatuh. Yang motor siapa itu? Yang motormu ya berarti. Iya. Dijatuhin motorku, kamu? motorku. Dijatuhin. Kita Ani. berdua jatuh. Jatuh. Berdua. Jadi nggak enak tuh. Itu Iya. motornya siapa? Motorku. Dia kan pas itu dia yang bawa pas jatuh itu. Oh. Dan Udah jatuhnya jatuhnya lukanya sama-sama kanan semua. sama-sama kanan semua. Tapi motornya tuh nggak apa-apa karena kita jatuh ke aspal, motornya tuh di Jatuh rumput. di rumput. Oh, pilih kasih gitu ya Iya, konsepnya. makanya itu. Oke. Kalian sakitnya sama-sama di kanan. Iya, sama. Minus nih sama-sama nggak? Minusnya beda. beda. Kamu berapa? Aku tuh 1,5. Kamu? Dia minus tapi aku silinder. Oke. Minusnya cuman berapa ya? 0, pokoknya nggak ada setengah kalau minus, cuman silinder. Ini sepatu Eh, sama Iya. ukuran. ukuran Sama sih ya. iya, Sama. 39-40-an. 39. 39 40. Ah, itu bisa tuh kalau lagi mau deketin mereka berdua tuh. 39 atau 40 ya. Sepil. Tapi contoh kamu punya Adidas gitu. Dia juga punya Adidas. Iya, Dia beli yang lain. iya. Oh, enggak yang bener-bener twin banget ya. Enggak, tapi kalau kecil tuh bener-bener sama, cuman pas udah gede kok bosen ya gitu. Nggak mau yang samaan terus Nggak karena mau kan samaan terus. biar bisa tuker-tukeran. Jadi ya udah beda merek. Sebenarnya hemat ya jadi Iya. kalian tuh ya. Oke, akhirnya ini gamesnya udah selesai. Aku mau tanya ke kalian gitu. Apa hal yang paling berharga dari punya saudara kembar? Menurutku ini sih alhamdulillahnya dikasih jalur hokinya banyak. Apa tuh? Iya, alhamdulillah ya. Kayak apa? Aku tuh tryout kemarin Mm-mm. dari disebutin nggak apa nih? Nggak apa-apa. Oh ya, dari Kuiper. Heeh. Nah itu aku tuh nggak pernah apa ya nggak yang rajin ngerjain tryout. Heeh. Dan
kayak ada poinnya itu kan cuman 20.000 poinku lah, teman-temanku tuh bisa sampai yang 200, 100 kayak gitu. kok aku nggak pernah ngerjain jadi cuman dapat segitu. Terus dari poinnya itu kita bisa tuker kupon Hadiah. Heeh. Entah itu apa jam tangan, smartphone. Akhirnya aku tuker lah iseng kan, aku cobain lah 20.000-nya, gue habisin buat tuker apa ya, ada tab, HP, jam sama headphone ya. semuanya kamu tuker. Semuanya aku tukerin lah Udah yang habis bisa. tuh 20.000 tuh. Pas pengumuman, Kan itu jam di roll apa sih? di rolling se-Indonesia kan itu berarti Iya. se-Indonesia kan. Iya. Nah itu tiba-tiba Yang pakai Twitter. kok di grup tuh bilang selamat ada yang dapat gitu, terus aku kaget siapa nih, kan kepo ya di grup, ternyata aku yang dapat. Itu kamu dapat. Iya, Dapat alhamdulillah. apa ya itu? Samsung SE apa ya? Samsung apa ya? Enggak tahu. Samsung yang terbaru pokoknya itu. Samsung paling terbaru tuh Iya, kamu dapat. Heeh. Terus dia dapat gak? Enggak. Oh itu jalur hokinya Iya, jalur salah hoki. satunya. Terus kalau kamu nih ada nggak kayak untungnya atau bersyukurnya dari Sama anak kembar? kita tuh pernah juara 3 fisika. Tapi Sama-sama, beda beda juara tahun. 3, cuman beda tahun. Aku tahun 2022, dia 2023 dan sama-sama juara 3 sekabupaten ya. Iya. Iya. Fisika? Jalur hoki Iya. juga itu modal nggak belajar. Iya, aku juga enggak belajar. Gokil sih. Aku nggak belajar fisika kayaknya udah pusing juga itu kan. Coba berarti hukum Newton apaan tuh? Kementan. Ya kan kita jalur hoki ya. Benar. Karena nggak belajar tadi ya. Iya. Oke, kalau gitu aku mau tanya ke kalian gitu. Ini reflektif sebenarnya. Aku mau tanya gitu. Kalian punya rahasia atau pesan masing-masing nggak yang sebenarnya selama ini nggak pernah diketahui satu sama lain? Aku enggak ada sih. Aku juga nggak ada sih. Ada ya? Kukira ada gitu. Nggak ada. Enggak ada. Sangat jujur sekali ya orang-orang ini. Tapi kalau aku anggap aja nih, anak nggak ada Ani nggak ada anak gitu. Momen kalian itu ketika satu nih udah cabut, entah itu nikah, entah itu dapat kerjaan segala macam, apa yang paling dikangenin dari masing-masing? Kayak kan kemana-mana kita selalu berdua ya, kayak walaupun sehari nggak ketemu tuh kan pasti ya besoknya ketemu gitu, nggak bisa kalau Yang lama, jangka waktu lama tuh enggak bisa. apalagi kalau kita tuh kan nenek tuh kan rumahnya juga beberapa rumah, punya beberapa rumah kan, kalau dia misalnya Aku di rumah satunya. di rumah satunya, aku di rumah yang di atas gitu, ya kita tetap yang nyariin, nggak bisa. Akhirnya sekarang kita nggak pernah nginep, jadi harus pulang ke rumah, Ya habis pulang kuliah biasanya langsung pulang ke rumah, nggak pernah yang nginep lagi. Oh gitu. Jadi berarti kualifikasi kerjaan dan calon suami kalian tuh harus nggak boleh deket-deket, nggak boleh jauh-jauh satu sama lain ya? Iya. Iya, mungkin ya. Iya, enggak juga Ya, sih. Ya belum kepikiran aja sih. Iya, benar. Tapi tiba-tiba nih salah satu dari kalian pergi ke luar kota gitu, atau ke luar negeri atau luar pulau mungkin gitu, untuk sebuah alasan yang sangat-sangat penting. Apa yang bakal dikangenin dari masing-masing? Apa ya? Contoh, ini Ana nih aku kangen ini nih, kalau nggak ada Ana sepi gitu. Atau Ani, aku kalau nggak ada Ani, aku bakal kangen ini gitu. Biasanya Dia ya ngobrol sih. teman ngobrol, Nah, teman ngobrol teman sih. main. Teman main juga. Ya. Tapi belum ngerasain sih, jadi belum tahu rasanya. Kalau yang salah satu ini, Dan- paling cuman yang nginep-nginepan aja itu. Harapan kalian jangan pernah terjadi lah ya. Iya. Ya kalau bisa tetap bareng-bareng terus. Iya. Iya sih. Itu dia. Tapi aku mau tanya juga satu hal ke kalian gitu. Ini buat teman-teman yang nonton. Suka, duka, dan mungkin pesan kalian ke teman-teman yang lagi nonton gitu. Kira-kira apa pesan kalian untuk teman-teman yang seumuran gitu dari perspektif anak kembar? Mungkin dari kamu dulu. Kamu dulu deh. Kenapa aku? Ya enggak apa-apa lah, kan kamu Kan biasanya. kakak. Iya. Kakak. Tapi kan sesekali adik dulu. Oh adik Ya, dulu. Apa ya? Aku kan masih muda hitungannya. Jadi mumpung masih muda tuh explore semuanya. Jangan kayak cuman yang apa ya? Kayak yang nggak explore gitu. Soalnya kalau misalnya
Oh ya, aku kan kita sempat mikir ya kalau kita kan misalnya ini kuliah sambil kerja. Ya betul. Terus kalau misalnya kerja terus Nggak kayak diimbangin main, nggak gitu, kayak, diimbangin. seneng-senengnya kapan gitu kalau misalnya. Karena kan kalau kita udah ya umur di atas 20-an kan udah yang kerja terus tuh menurutku nggak sempet Jarang ada waktu malah main gitu. kan pokoknya kerja gitu. Lah mumpung masih muda tuh ya nggak apa-apa kamu kerja tapi harus diimbangin sama Main. main. Karena kok enggak ya nanti stres muda. Jangan stres muda ya. Iya. Jadi jangan stres muda lah teman-teman. Thank you banget. Sebelum closing aku mau teman-teman juga kepoin kehidupan mereka yang aku ngobrol sedikit aja dah kebayang tuh serunya kehidupan kalian gitu. Jadi kalau mau kepoin Instagram kalian atau sosial media kalian, kira-kira kemana anak? Boleh di TikTok @ryyannA_. Nah, oke. Kalau Ani? Boleh di Instagram atau TikTok juga boleh di REEANNIEE. Oke. Apa itu? Riana, Itu kan Riani. Iya. itu kan spellingnya ya? Iya. Bacanya gimana? Riana. Aku juga Riani. WREE dia. Ya. Oh, Cuma kalau kembar sama dia nanti orang, loh ini kok akunnya Nanti ketahuan kok kembar. iya. Oh, kalian tuh kembar nggak mau ketahuan kembar? Iya. Iya, awalnya pas kuliah Kuliah itu tuh kita kayak karena jangan bilang ya kalau kita kembar ya, gitu. aku juga bilang, kamu jangan bilang ya kalau nanti di kuliah kalau kita tuh kembar. Tiba-tiba tuh Ada ada yang yang ngah karena pas itu salah kan lagi manggil. aku mau cerita lagi nih. Ya nggak apa-apa, cerita lagi aja. Nggak jadi closing gitu. Yuk lanjutin. Kan Seru pas nih. itu kan di kayak Takom gitu kan taman komunikasi yang dekat UNY itu kan ada biasanya buat kumpulan maba gitu. Nah, aku kan ke sana. Kok tiba-tiba pas aku turun di depan kan malam ya itu maghrib apa ya habis maghrib. Nah, terus aku turun di depan Takom itu kok ada yang manggil Riana. Aku kan Dia tuh noleh. Padahal bukan datengin. namanya kan. Iya, bukan namanya tapi aku datengin kan aku juga minus jadi nggak kelihatan banget gitu. Tak kirain temanku. Aku emang lagi nunggu temen gitu. Tiba-tiba kok dipanggil Riana apa orang ini salah manggil ya, terus ya udah tak datengin Riana kamu ngapain di sini gitu. Terus aku kan mikir aku terus tak liatin kan orangnya kok nggak kenal semua gitu. Terus? Aku bukan Riana. Iya maaf salah orang tapi Soalnya kok mirip banget Terus, gitu sama temanku. iya, terus aku keceplosan tuh di situ iya aku kembarannya gitu. Ya udah Pantesan jadinya tahu. jadinya tahu. Jadi tahulah di situ ya. Akhirnya banyak dan kejadian kayak gitu pasti banyak banget. Dan pokoknya seru banget kalau teman-teman kepoin kehidupan mereka dan jangan sampai ketukar. Karena kalau ketukar malu. Ya malu kita. Dan aku dapat perspektif baru bahwa ternyata ketika orang kembar melihat lingkungannya kembar itu orang yang sendiri itu aneh gitu ya. Ya jangan jadi orang yang sendiri teman-teman karena sendiri itu aneh. Kenapa jadi sedih banget? Terima kasih. Jangan lupa follow sosial medianya Nalar Muda juga. Boleh ke aku juga @desadewa dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Thank you banget Riani sudah menyempatkan waktu di sini. Tepuk tangan untuk kita semua dulu dong. Luar biasa. Keren. Akhirnya kita ada di akhir perjumpaan kita. Sukses selalu ya. Riani. Itu salam buat semuanya. Terima kasih semua. Bye bye.